Selamat datang kembali dalam kegiatan pembelajaran biologi bersama dengan Ibu Romian Simatupang dari SMAK Penabur Kota Tangerang. Kali ini anak-anak kita akan belajar mengenai pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan ini anak-anak boleh simak di slide, yaitu kalian harus mampu menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel dan menganalisis hukum Mendel ini di dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup. Nah, cakupan materi kita ada 5. Yang pertama itu hukum Mendel 1, yang kedua hukum Mendel 2, kemudian perkawinan test cross, perkawinan back cross, dan juga persilangan resiprok. Baik anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kita sebelumnya tentang meiosis? Ya, meiosis itu adalah pembelahan yang menghasilkan sel gamet. Ada spermatogenesis dan ada oogenesis. Spermatogenesis menghasilkan spermatozoa, kemudian oogenesis menghasilkan ovum. Nah, di mana kegiatan meiosis ini akan menghasilkan sel gamet yang memiliki jumlah kromosom setengah dari induknya atau bersifat haploid. Nah, gamet inilah yang kemudian akan melakukan persilangan, menghasilkan zigot yang berkembang menjadi individu baru yang memiliki kromosom setengah dari jantan, setengah dari betina. Nah, itu artinya anak-anak, kromosom yang dimiliki oleh keturunannya merupakan kromosom yang berpasangan. Karena pasangan itu diperoleh setengah dari ayah, kemudian setengah dari ibu. Dan juga gen-gen yang ada di dalam kromosom itu tentunya akan berpasangan. Karena tadi ada yang didapatkan dari ayah dan ada yang didapatkan dari ibu. Kromosom inilah yang kita kenal dengan kromosom homolog. Nah, kemudian sebelum kita mempelajari tentang hukum Mendel anak-anak, ada beberapa istilah dalam persilangan yang harus kalian kuasai. Yang pertama, parental. Parental itu adalah induk yang disilangkan. P1 berarti parental pertama, P2 berarti induk dalam penyilangan kedua. Gamet dilambangkan dengan G, itu menunjukkan spermatozoa dan ovum, ya. Filial itu menunjukkan anak yang dihasilkan dari persilangan. Kalau F1 berarti dia itu hasil persilangan pertama, F2 pada generasi kedua, dan seterusnya. Kemudian ada yang dikenal dengan gen dominan dan gen resesif. Kalau dia gen dominan anak-anak, dia dilambangkan dengan huruf besar. Kemudian pasangan gennya dilambangkan dengan huruf kecil yang bersifat resesif. Jika gen dominan ini bersama dengan gen resesif, maka yang ditampilkan sifat yang akan dimunculkan adalah sifat dominannya. Nah, kemudian mari kita lihat tentang alel. Alel itu adalah pasangan gen anak-anak. Kenapa berpasangan? Anak-anak tadi udah lihat ya, di dalam kegiatan fertilisasi, individu baru akan mendapatkan setengah kromosom dari ibu, setengah dari ayah, yang masing-masing membawa gen, sehingga berpasangan. Nah, pasangan gen itulah yang disebut alel. Pasangan gen yang sama, kita lihat ya, bisa bersifat sama, contohnya M besar atau M kecil, tapi bisa juga berbeda, M besar dengan M kecil. Nah, sekarang mari kita lihat nomor 6, genotip. Ini sedikit mirip dengan alel ya anak-anak. Genotip itu adalah faktor pembawa sifat dari kedua induknya. Nah, kalau tadi yang M besar pasangan yang sama disebut homozigot. Jika besar dua-duanya berarti homozigot dominan. Jika dia itu seragam tapi resesif dua-duanya disebut homozigot resesif. Nah, jika berbeda, contohnya M besar dengan M kecil, ini disebut namanya dengan genotip heterozigot atau pasangan alelnya beda, tidak satu macam. Nah, kemudian fenotip anak-anak itu adalah sifat yang dapat kita amati yang muncul dalam karakter organisme, contohnya warna bunga, bentuk biji, bentuk rambut, warna kulit, ya, bentuk mata, itu semuanya adalah fenotip. Nah, karakter adalah sifat yang dapat diturunkan, karena anak-anak jangan kita jadi rancu ya, sifat itu tidak termasuk seperti contohnya pemalas.
itu bukan sifat yang diturunkan, tapi yang diturunkan itu contohnya warna bunga, panjang tanaman, bentuk biji, bentuk mata, kemudian bentuk rambut, warna kulit ya, dan sebagainya. Itulah yang dikenal dengan karakter. Nah, anak-anak coba perhatikan dua gambar ini. Nah, tentunya kalian bisa melihat kemiripan anak dengan salah satu orang tua. Nah, kalau kita lihat ya, kemiripan ini apa ya yang menyebabkan kok bisa lebih mirip dengan ayah dan ada yang lebih mirip dengan ibunya? Apakah ibunya yang menyumbangkan sifat atau gen yang paling banyak, atau ayah yang menyumbangkan gen paling banyak? Nah, ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik ya anak-anak, dan banyak sekali yang bertanya bagaimana sih sebenarnya pola penurunan sifat dari orang tua kepada keturunannya. Nah, anak-anak, mari kita lihat tokoh yang pertama sekali berhasil menjelaskan bagaimana proses penurunan sifat kepada orang tua kepada anaknya itu adalah Gregor Mendel. Nah, dia itu berhasil menjelaskan pola pewarisan sifat secara ilmiah ya dari hasil persilangan yang dia lakukan terhadap tanaman kapri atau Pisum sativum, sehingga Mendel memunculkan dua hukum yang kita kenal dengan hukum Mendel 1 atau yang sering juga disebut hukum segregasi, dan hukum Mendel 2 yang sering disebut namanya pengelompokan gen secara bebas atau asortasi. Baik anak-anak, mari kita melihat objek penelitian Mendel yang juga merupakan hal yang sangat membantu Mendel di dalam menjelaskan pola pewarisan sifat. Dia memilih kacang kapri atau Pisum sativum. Ada alasannya anak-anak. Yang pertama, dia melihat bahwa kacang kapri ini memiliki varietas yang memiliki sifat yang mencolok. Contohnya dari segi warna bunga, ada yang berwarna ungu dan ada yang berwarna putih. Dari segi warna biji, ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna hijau. Jadi kontras ya anak-anak, gampang diamati. Yang kemudian mudah didapat, lalu mudah hidup atau mudah dipelihara. Yang keempat, cepat berbuah atau berumur pendek, sehingga proses penyilangan itu anaknya langsung bisa diamati dalam waktu dekat. Artinya tidak butuh bertahun-tahun menunggu ya anak-anak. Nah, kemudian dapat terjadi penyerbukan sendiri, artinya serbuk sari ada di dalam bunga yang sama dengan putiknya ya. Dan juga mudah dilakukan penyerbukan silang. Kalau misalnya Mendel ingin menyerbukan dari satu pokok tanaman ke tanaman yang lain. Nah, inilah alasan-alasan Mendel memilih objek penelitiannya Pisum sativum, dan ini ternyata yang membawa Mendel mampu menjelaskan pola pewarisan sifat itu sendiri. Baik anak-anak, sekarang kita akan melihat hukum satu Mendel atau yang sering juga disebut hukum segregasi. Nah, hukum ini berbunyi, pada proses pembentukan gamet atau sel kelamin, pasangan alel akan memisah sehingga berada pada sel gamet yang berbeda. Nah, ini bisa kita lihat dari persilangan monohibrid, atau artinya persilangan dengan melihat satu sifat beda. Nah, dalam hal ini anak-anak coba perhatikan persilangan yang dilakukan Mendel. Dia menyilangkan kapri berwarna ungu dengan kapri berwarna putih. Jadi sifat yang dia amati hanya dari segi warna saja. Nah, parental atau induk yang disilangkan oleh Mendel itu adalah parental bergalur murni ya anak-anak. Galur murni itu artinya yang bersifat homozigot. Nah, yang ungu itu diatur oleh U besar, sedangkan yang putih diatur oleh U kecil ya. Jadi U kecil. Karena memang sifat diatur oleh sepasang alel. Dua-duanya ini adalah bergalur murni. Nah, kemudian Mendel menyilangkan antara yang ungu dan yang putih ya. Jadi jantannya itu ungu, yang putih betinanya. Hasil persilangannya anak-anak, dia menemukan pada keturunan F1 ya, semua sifat anaknya adalah ungu, 100% ungu ya. Kemudian dia melakukan penyilangan yang kedua pada parental yang kedua. Dia mengambilnya dari keturunan F1. Jadi anaknya pada F1 ini diambilnya
ada yang jantannya sumber serbuk sari dan ada yang betinanya sebagai penghasil ovumnya ya. Nah, ketika dia menyilangkan F1 dengan F1 sesamanya, maka si Mendel menemukan anak pada F2 generasi kedua ada yang berwarna ungu dan ada yang berwarna putih dengan rasio fenotip ya. Jumlah yang ungu dan putih ketika dibandingkan perbandingannya adalah 3:1. Nah, Bu, di mana letak pemisahan alel itu secara bebas? Nah, anak-anak bisa perhatikan nih. Di persilangan pertama tadi, U besar dengan U besar. Disilangkan dengan yang putih, U kecil dengan U kecil. Nah, ini adalah parentalnya. Parental itu tentunya harus membentuk gamet dulu kan ya anak-anak ya. Jantan harus menghasilkan sperma. Yang betina harus menghasilkan ovum. Nah, gen-gen yang mereka miliki itu atau pasangan alel yang mereka miliki itu akan memisah dulu. Ya, masih ingat meiosis ya? Nah, ini akan memisah menjadi U ya. Yang ini juga memisah menjadi U kecil dengan U kecil. Nah, kemudian terjadi persilangan. Ada kombinasi, maka kemungkinannya hanya ada satu jenis ya anak-anak, U besar dengan U kecil. Makanya tadi semua karakter anaknya 100% adalah ungu ya. Jadi letak pemisahan gen alel secara bebas itu terjadi ketika proses pembentukan gamet. Inilah yang dikenal dengan hukum segregasi ya. Nah, di persilangan kedua juga begitu tadi. F1 kita silangkan dengan F1 ya. Nah, U besar U kecil kita silangkan dengan U besar U kecil. Ini anak-anak ya. Ini misalnya jantannya, ini misalnya betinanya. Maka tentunya mereka akan memisah dulu gametnya, membentuk sperma dan ovum. Ya, jadi ini ada dua kemungkinan spermanya. Kalau nggak U besar, U kecil ya. Ini juga begitu. Kalau nggak U besar, U kecil. Lalu kita lihat F2-nya, persilangannya seperti apa. Ini bisa saja sperma dan ovum ini yang bertemu ya anak-anak. Bisa saja ke sini. Atau bisa saja yang U kecil bertekemari ya. Ini juga, makanya tadi di perbandingan F2 kita bisa menemukan karakter yang muncul adalah ungu berbanding putih ya, dengan perbandingan 3:1 untuk rasio fenotip. Ingat anak-anak, rasio fenotip itu adalah sifat yang tampak. Nah, sedangkan untuk rasio genotipnya anak-anak ya, kita bisa melihat ada 3 jenis genotip yang muncul ya. Nah, mungkin melihat tabel biar lebih cepat ya. Yaitu U besar berbanding U besar U kecil berbanding U kecil U kecil. 1:2:1 ya. Jadi bedakan rasio fenotip 3:1, rasio genotip itu adalah 1:2:1. Nah, inilah anak-anak yang merupakan hukum Mendel 1 yang dikenal dengan nama hukum segregasi. Adanya pemisahan gen secara bebas ya ketika pembentukan gamet.